Hai teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita My Disciples Are All Big Villains, bagian ke-78. Semoga ceritanya jelas dan mudah diikuti, ya. Mari kita mulai. Kawan Ri, mendengarkan pidatomu benar-benar lebih berharga daripada membaca buku selama 10 tahun. Ning Shiyin hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menerima pujian itu. Ia kemudian berkata, Anda tadi menyebutkan bahwa 10 sekte besar telah bersatu membentuk aliansi pemusnahan iblis. Secara teknis, sekarang hanya tersisa 7 sekte besar. Sekte kebenaran, sekte kejelasan, dan sekte pedang surgawi kan sudah lama dimusnahkan, sahut seseorang. Dengan nada tidak setuju, Min Shiyin membalas, bukankah ketujuh sekte besar itu juga sedang mencari mati dengan menantang pavilion langit jahat? Setelah mendengar ucapan Min Shiyin, orang-orang di sekitarnya menoleh dengan tatapan tidak sependapat. Begitu suaranya hilang, seseorang berkata, Kawan Ri, meskipun Patriark Pavilion Langit Jahat sudah mendekati akhir hayatnya, 7 sekte besar saat ini juga sudah tidak seperti dulu lagi. Oh, Lin Xian berpura-pura tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Coba pikirkan, lanjut orang itu, 10 sekte besar sudah berkali-kali gagal dalam upaya mereka mengalahkan Pavilion Langit Jahat, bahkan 2 diantaranya merupakan kegagalan total. Kali ini, mereka pasti akan jauh lebih berhati-hati, dan tentunya lebih siap. Ming Xiyin mengangguk. Anda ada benarnya. Kudengar 2 hari yang lalu, para murid dari cabang Duan Lin berhasil membujuk patriark mereka untuk keluar dari pengasingan. Patriark? Tentu saja. Iblis pedang, Yu Xiangrong, telah membunuh master sekte mereka, Chang Jian. Jadi patriark mereka Chang Yan tidak punya pilihan selain turun tangan. Senior itu pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, apalagi setelah pewaris mudanya terbunuh. Mendengar ini, Min Xiyin tertawa sinis. Usianya sudah di ambang kubur, bagaimana mungkin dia berani menentang Pavilion Langit Jahat? Seingatku, basis kultivasi Chang Yan sudah lama menurun bukan? Pria yang duduk di seberang Min Xiyin melirik ke kiri dan ke kanan sebelum berbisik, itu dulu. Apakah Anda tahu mengapa tidak ada yang berani mengganggu cabang Duan Lin meskipun tidak dilindungi oleh penghalang apapun? Itu bukan karena parit surgawi mereka. Lalu karena apa? Pria itu merendahkan suaranya. Karena cabang Duan Lin memiliki banyak ramuan iblis purba. Mata Min Xiyin melebar. Cabang Duan Lin itu kan bukan cabang utama. 10 sekte besar itu benar-benar lelucon. Dari mana mereka bisa mendapatkan ramuan iblis purba? Saya tidak tahu pasti, tapi begitulah yang saya dengar, kata pria itu sambil terkekeh. Apakah Anda tahu tentang anggota lain dari aliansi pemusnahan iblis? Tanya Min Xiyin. Yang lainnya hanyalah sekte kecil yang tidak penting untuk disebutkan. Sekte-sekte yang lebih besar tampaknya sedang sibuk mempelajari teori memutus teratai emas. Mendengar itu, Nin Xiyin akhirnya bangkit berdiri. Terima kasih atas informasinya. Pria itu menyeringai. Kawan Ri, bagaimana kalau Anda yang membayar tagihan kami? Orang-orang lain menatap Min Xiyin dengan penuh harap. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah berbagi banyak informasi dengannya. Pria bermargari ini bahkan terus-menerus bercerita tentang betapa kuatnya 9 penjahat dari Pavilion Langit Jahat, terutama Min Xiyin, si penjahat keempat. Awalnya memang menarik, tetapi lama-kelamaan, mereka mulai bosan. Karena dia sudah mendapatkan banyak informasi, rasanya tidak berlebihan untuk memintanya membayar tagihan mereka bukan? Min Xiyin melirik mereka semua sebelum berkata, apa yang kalian bicarakan? Aku sudah cukup murah hati tidak meminta kalian membayar minumanku, sekarang kalian malah ingin aku yang membayar minuman kalian. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung pergi begitu selesai berbicara, meninggalkan yang lain dalam keadaan tercengang. Istana Evergreen, ibu kota ilahi. Di ruang kerjanya, Yongqing memegang kuas di atas selembar kertas, seperti biasa. Dengan sapuan yang cepat dan kuat, dia menulis kata-kata. Satukan 10.000 suku. Pada saat itu, seorang pelayan memasuki ruangan dan langsung berlutut. Yang mulia, hasil dari kelompok kultivator pertama yang mencoba memutus teratai emas mereka sudah keluar. Laporkan. Ada 10 kultivator yang melakukannya. 1 kultivator 3 daun, 5 kultivator 2 daun, dan 4 kultivator 1 daun. 9 dari mereka meninggal karena rasa sakit yang luar biasa, tetapi 1 orang berhasil selamat. Terdengar sedikit kegembiraan dalam suara pelayan itu. Yongqing, yang masih memegang kuasnya,
berkata dengan suara berat, "Ulangi, ada 10 kultivator. Bagian terakhirnya, satu orang selamat yang mulia," kata pelayan. Otot di pipi Yongqing tampak berkedut, dan sebersit kegembiraan terlihat di matanya. Selama ini, dia melakukan eksperimen untuk menentukan apakah mungkin bagi seseorang untuk bertahan hidup setelah memutus teratai emasnya. Setelah bertahun-tahun meneliti, dia tahu bahwa teratai emas menyerap kekuatan dan kehidupan. Jika seorang kultivator bisa hidup setelah memutusnya, maka masalah terbesar akan terpecahkan. Sebagai raja sebuah kekaisaran, Yongqing memegang kendali atas yen besar. Mendengar berita ini, dia hampir tidak bisa menahan gejolak di hatinya. Bertahun-tahun lamanya dia memeras otak meneliti tahap 9 daun, bahkan bereksperimen dengan nyawa manusia, dan berbagai metode tak lazim, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia hampir menyerah. Namun sekarang, penelitiannya akhirnya menunjukkan hasil. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? "Selamat yang mulia," kata pelayan itu. "Orang yang selamat memiliki tubuh yang sangat kuat. Bakat dan fondasinya jauh lebih baik daripada yang lain, itulah sebabnya dia berhasil. Saya sudah mengirim tabib ke kekaisaran untuk merawatnya." "Sangat bagus," puji Yongqing. Pelayan itu sangat gembira mendengarnya. Yongqing berkata lagi, "Jaga dia tetap hidup tidak peduli berapapun biayanya." "Baik yang mulia. Beri kompensasi kepada keluarga almarhum sesuai dengan perjanjian kita," tambah Yongqing. "Baik yang mulia." Eksperimen ini selalu dirahasiakan oleh ibu kota ilahi, dan kali ini pun tidak terkecuali. Pelayan itu meninggalkan ruang kerja dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat sebelum menuju ke arah yang berbeda. Di dalam ruang kerja, Yongqing merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Jika seseorang bisa selamat setelah memutus teratai emas, bagaimana dengan menumbuhkan daun kembali? Mereka harus melakukan lebih banyak eksperimen untuk langkah selanjutnya. Namun, sekarang sudah terbukti bahwa bertahan hidup itu mungkin. Mereka hanya perlu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, entah dengan bantuan pil atau seni misterius. Selama kultivator itu hidup, dia pasti bisa menumbuhkan daunnya lagi. Yongqing menatap kembali kata-kata yang dia tulis, "Satukan 10.000 suku." Dia merasa begitu heroik dan bersemangat. "Ketika aku mencapai tahap 9 daun, bahkan 10 sekte besar pun, tidak akan ada artinya bagiku." Paviliun Timur, Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou berdiri perlahan, setelah selesai bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Kekuatan luar biasa dari tulisan itu, kini telah terisi kembali sepenuhnya. Pada saat ini, suara Zhao Yui terdengar dari luar pavilion. "Guru, ada seseorang di kaki gunung untuk mengantarkan sesuatu untuk Anda." "Apa itu?" "Sebuah bungkusan. Saya pikir itu semacam dokumen, dan beberapa makanan penutup." "Makanan penutup?" Keingintahuan Lu Zhou terusik. Selama bertahun-tahun, tidak ada muridnya yang pernah menawarkan untuk membuat suguhan lezat untuknya. Situasi hanya membaik ketika murid-murid perempuan dari Istana Bulan Turunan memilih untuk tinggal di gunung. "Bawa kemari." "Dimengerti." Zhao Yue membuka pintu dengan hati-hati. Dia meletakkan dokumen dan makanan penutup di atas meja. Lu Zhou berbalik untuk melihat barang-barang yang dikirim. Ketika dia melihat kertas khusus, dia berjalan dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Itu adalah gulungan tulisan surgawi yang terbuka. Ding! Diperoleh tulisan surga terbuka, kembali. "Apakah Anda akan menggabungkan gulungan tulisan surgawi yang terbuka?" Pemberitahuan sistem membuktikan Lu Zhou benar. Dia tidak terburu-buru untuk menggabungkan gulungan tulisan surgawi. Sebaliknya dia melihat Pai Tukaho di samping. Zhao Yue tersenyum. "Sepertinya ini dikirim oleh saudari junior ke-6. Pai Tukaho adalah salah satu makanan penutup yang paling mahir dibuat oleh Yi Tianxin. Ketika Yi Tianxin masih di gunung, dia sering membuatnya untuk tuannya. Juga, berkat inilah Yi Tianxin mendapatkan gelang asmara yang diinginkannya lebih awal." Lu Junyi terkejut bahwa Yi Tianxin masih mengingat ini. Sayangnya, Ji Tiandao saat ini bukan lagi Ji Tiandao yang dulu. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bagikan di antara kalian." Zhao Yue berkata dengan bingung, "Hah? Tapi saudari junior ke-6 membuatnya untuk Anda. Saya tidak berani menerimanya. Saya tidak nafsu makan,
Lu Zhou melontarkan alasan pertama yang muncul di benaknya. Ketika Zhao Yue mendengar ini, dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih guru." Namun, dalam hati, dia khawatir. Guru kehilangan nafsu makannya. Dikatakan bahwa ini sering terjadi di usia tua. Apakah batas besar guru benar-benar sudah dekat? Selain berkultivasi, Zhao Yue juga akan mengikuti berita di dunia luar. Wajar baginya untuk khawatir, dengan semua desas-desus yang beredar. Dia bukan satu-satunya yang khawatir tentang Lu Zhou. Murid-murid lain dan pavilion usia tua sering membahas rencana mereka jika Jalan Mulia datang mengetuk. Zhao Yue mengambil pai tukaho dan berkata, "Ada surat juga." "Saya lihat." Lu Zhou melirik surat di dalam bungkusan itu. Zhao Yue tidak berani tinggal lebih lama dan segera meninggalkan ruangan dengan hormat. Lu Zhou mengambil surat itu, membukanya, dan membacanya sekilas. "Tuan yang terhormat, murid Anda, Ye Tianxin, mengirimkan barang-barang ini ke pavilion langit jahat seperti yang diminta oleh kakak senior kedua. Kakak senior kedua telah terkena kutukan dan terpaksa memutus teratai emasnya. Dia sekarang terperangkap di dalam makam lalat dan sedang memulihkan diri sambil mencoba menumbuhkan kembali daunnya. Kakak senior kedua ingin memberitahu Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Hormat saya, si bajingan tidak berbakti Ye Tianxin." Setelah membaca surat itu, Lu Zhou mengerutkan kening. Dia membakar surat itu hingga menjadi abu. Jadi, memutus teratai emas dan bertahan hidup itu memang mungkin. Lu Zhou duduk perlahan, teringat akan desas-desus yang dia dengar sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dasar keras kepala. Sikap pantang menyerah itu mengingatkannya pada Yu Xiangrong saat masih muda yang selalu menyelesaikan dan menanggung masalahnya sendirian. Saat ini, Jalan Mulia sedang membentuk aliansi untuk menyerang Gunung Pengadilan Emas. Lu Zhou awalnya ingin memanggil para tetua untuk membahas masalah memutus teratai emas. Akan tetapi, dia berpikir itu hanya akan merugikan pavilion langit jahat jika beritanya tersebar. Selain itu, kasus keberhasilannya masih terlalu sedikit untuk dijadikan referensi. Karena teori itu sudah tersebar luas, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu hasilnya. Tiba-tiba, Zhu Hongbom muncul di luar pavilion. Dia membungkuk dan berkata, "Salam guru." "Masuk." Lu Zhou berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap keluar jendela. Zhu Hongbom membuka pintu dan masuk, lalu membungkuk lagi. "Tuan, saya punya kabar baik." "Katakan." "Saya telah belajar banyak tentang kristal memori dari kakak senior ketujuh." Berdasarkan ekspresinya, Zhu Hongbom jelas sedang menunggu untuk dipuji.